Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Kifranto Soid dari program studi S1 Informatika dengan NIM 1124028. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan eh, praktikum 4 studi kasus OOP. Nah, di sini untuk pada kasus ini diberikan latihan implementasi kelas diagram ke Java. Nah, pada poin 2.1 di sini diberikan nama kelas, atribut, dan metode. Nah, kemudian kelas abstrak, interface, dan enum. Nah, kemudian realisasi, generalisasi, interface, dan association. Kemudian aggregation. Nah, composition. Nah, selanjutnya itu dependensi. Nah, di sini diberikan aktivitas praktikum. Yang pertama itu student information, kemudian kasir. Nah, untuk implementasi codingnya, mungkin beralih ke VS Code saja. Nah, kita lanjut di sini. Untuk terlebih dahulu kita bahas di sini yaitu kasir saja, karena di sini saya membuat file pertama yaitu kasir. Nah, di sini untuk kasirnya, eh, maksud dari code ini yang dimana yaitu kode ini adalah sistem manajemen kasir dan produk untuk toko retail ya. Nah, untuk penjelasannya di sini untuk pertama yaitu file app.java, ini ada program utamanya. Di sini ada import Java-nya. Nah, di sini artinya di sini import library-nya yang diperlukan, release untuk menyimpan data untuk format angka dan input penggunanya. Nah, kemudian di sini ada scannernya, public class app. Nah, ini untuk kelas utamanya, program dengan metodenya untuk membaca input dari penggunanya. Nah, selanjutnya di sini helper ya. Di sini lanjut, itu maksudnya di sini helper itu maksudnya yaitu membuat objek produk baru. Nah, di sini ada helper print kasir. Nah, ini mencetak semua kasir yang akan dimasukkan. Nah, kita lanjut saja di sini eh, pada bagian bentar ya. Nah, kita lanjut saja bagian pro helper Java. Nah, ini kelas pembantunya. Yang pertama itu ada di sini eh, library-nya yang dimana import release untuk menyimpan datanya, kemudian public static array product, eh, product list equal new release. Nah, pada bagian ini untuk daftar statis yang dimana untuk menyimpan produk dan kasirnya. Nah, kemudian di sini ada public static void add product untuk metode untuk menambah produk ke daftarnya. Nah, kemudian ada metode untuk mendapatkan produk berdasarkan indeks dengan validasi yaitu ini if index lebih dari atau sama dengan nol. Nah, itu untuk mendapatkan produk berdasarkan indeks dengan validasinya. Nah, kemudian kita lanjut di sini eh, untuk mencetak semua produk. Nah, ini untuk print produk. Nah, ini mencetak dari produk dengan format nanti berurutan dari kasirnya. Nah, kemudian kelas produknya. Nah, di sini ada atribut yang dimana atribut itu eh, nanti ada nama, kemudian satuan, berat, dan juga harga. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada metode stringnya untuk representasi string yang rapi ya. Di sini return. Langsung kita bahas di bagian kasir. Nah, di bagian kasir ini adalah nama atribut kasir, kemudian nama dan daftar produk yang dijual,
Nah, kemudian ada public kasir. Public kasir, string nama kasir. Nah, ini untuk membuat objek dari kasirnya. Nah, di sini ada return nama kasir yang artinya getter untuk nama kasirnya. Kemudian ada looping for, di sini ada for. Nah, ini menghitung total penjumlahan dari semua produk yang dijual. Ya, kemudian ini public double layani pelanggan, release produk log. Nah, kemudian double total dan return total. Nah, pada bagian ini melayani pelanggan, di mana kita nanti menambahkan produk ke daftar dan menghitungnya ke total Java. Nah, sini override. Nah, sini adalah method toString untuk menampilkan info kasir dengan total penjualannya. Nah, kita lanjut ke bagian produk saja, produk log. Nah, di bagian ini eh public class produk log. Nah, public integer jumlah, public produk-produk. Nah, ini mencatat produk dan jumlah yang akan dibeli. Nah, di sini ada constructor untuk membuat log produk, di mana ada this produk equal produk, this jumlah equal jumlah. Nah, sini public double get total harga ini adalah fungsi yang eh, menghitung total harga, di mana harga dikali jumlahnya. Nah, jadi sistem pada kasir ini cara kerjanya yaitu input produk, di mana user nanti memasukkan data produk sampai mengetik tanda berakhir, tanda tanda seperti kira-kira seperti ini. Nah, di mana pada input kasir ini user nanti memasukkan nama kasirnya. Nah, di mana pada kasir itu memilih kasir yang akan melayani. Nah, ini nanti akan menampilkan total penjualan setiap kasir. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk outputnya kira-kira seperti berikut. Nah, seperti ini. Misalnya 112.118 Abdullah Wahid. Nah, di sini expect inputnya, maka person name-nya itu Abdullah Ubaid. Kemudian, oh kita bandingkan ke ketua output aja ya. Kemudian person age itu 26. Nah, kemudian student ID, NIM-nya. Kemudian student home model AAA. Student address jalan. Kemudian enroll course. Ini 4 SKS. Nah, student Abdul is studying. Kira-kira seperti itu ya untuk student Abdullah Ubaid. Nah, untuk bagian kasir itu untuk tar. Nah, untuk bagian kasir itu tadi untuk apa yang bagian kasir sih minuman Aquafia. Nah, sini masuk ke dia daftar-daftar produknya. Kemudian daftar kasirnya. Nah, kemudian pelanggan ke satu dilayani oleh Abdullah Wahid. Dan pelanggan kedua dilayani oleh Sialo, daftar kasir. Seperti itu ya untuk implementasinya. Nah, untuk kasir. Nah, untuk yang bagian kedua yaitu kita yaitu review, yaitu bagian student information. Nah, di bagian student information di sini eh pada bagian ini adalah program student ya, informasi si mahasiswa. Nah, untuk implementasi ini sih ada Java di sini. Nah, di sini ada eh, library-nya untuk koleksi datanya dan format angka dan input penggunanya. Kemudian di bagian public eh, class app, nah membuat scanner untuk membaca input dari keyboardnya. Kita lanjut di bagian di sini ada eh, if nama produk equals berakhir break. Nah ini looping untuk input dari produk sampai user memasukkan tanda berakhir.
Nah, lanjut di bagian var satuan equal scanner next line. Ini var berat equal double percent double. Var harga equal double percent double. Nah, ini pada bagian ini dia akan membaca data produk, satuan, berat, dan harganya. Sebenarnya untuk implementasi dari code ini penjelasan code pada app-nya hampir mirip dengan kasir tadi. Nah, kita lanjut saja di bagian untuk kita lihat saja tadi perbedaannya. Nah, sebenarnya code-nya mirip dengan kasir tadi. Nah, kita lanjut di sini ada person. Kita bahas yang kedua yaitu person. Untuk person ini, person untuk menyimpan dari data orangnya. Di sini ada public person, string name, integer age. Nah, ini untuk inisiasi data yang dimana ada nama dan juga umur. Kemudian kita lanjut ke student.java Java aja. Di sini ini ada kelas student extends person plus punya name dan nama course. Nah, ini eh untuk menambahkannya extend personnya dan kemudian dia memiliki punya name dan course-nya. Nah, kemudian di sini public student string name, integer age. Nah, ini yang paling nanti konstruktor parentnya di mana terdapat nama dan umur dan NIM-nya untuk data si mahasiswanya. Kita lanjut saja di bagian sini di override. Nah, di sini untuk memanggil dari sistem data mahasiswanya untuk get name-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian course.java. Di sini untuk menyimpan data eh, mata kuliah. Nah, ini dapat kita lihat di sini eh, course, course, kelas mata kuliah ya, menyimpan dari mata kuliahnya. Di mana di sini ada public string get name, return name, public integer get credits, return credits. Nah, ini untuk menambah dari eh, mata kuliahnya dari informasi mahasiswanya. Kemudian kita lanjut saja di bagian address to Java-nya. Di sini address of Java. Nah, ini untuk menyimpan dari data alamat dari mahasiswa, di mana sini ada string city, kotanya, dan jalannya, street dari jalannya. Kemudian kita lanjut di bagian home, home.java. Di sini ini untuk menyimpan dari kelas rumah, data rumahnya, di mana data rumah di sini eh, memiliki model, kemudian pemilik, dan alamat. Ya, baik kita lihat ya, public home, string, model, person owner, string city, dan string street. Ini konstruktor di sini, ini yang akan membuat objek dari address-nya. Nah, kemudian di sini eh, ada workable. Nah, ini apa? Ini adalah interface-nya. Ini interface-nya di mana dengan satu method work, di mana itu void work. Nah, jadi sistem mahasiswa ini adalah untuk manajemen data pendidikan dengan OOP. Untuk hasilnya, code maksudnya code di sini dapat kita lihat di bagian student information yang kedua. Nah, ini di mana seperti berikut. Nah, ini actual output yang sudah saya masukkan. Yang di mana jika ini ada NIM, kemudian nama, umur, kemudian ada student home model, kemudian student address, enroll course-nya, dan student Abdullah Ubaid seperti ini. Nah, ini ya actual output-nya di mana ada person name Abdullah Ubaid, person age-nya 26, student ID 11S1080005. Nah, ke student home modelnya AAAA. Kemudian student Abdullah Ubaidnya studying. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk implementasi dari code
student information, dan juga kasir. Nah, di sini dapat kita lihat ya implementasinya, di mana workable person address, student home, dan course. Dan juga untuk kasir di sini ada produk produk backlog helper kasir. Nah, kemudian jadi eh, ini adalah dua sistem yang terpisah, yang dimana eh, untuk sistem yang pertama tadi yaitu sistem kasir atau toko, yang dimana maksudnya itu manajemen dari produk, kasir, dan transaksinya. Sedangkan pada sistem yang kedua itu sistem informasi data mahasiswa, yang dimana untuk manajemen dari data pendidikan dengan eh, OOP. Kira-kira seperti itu. Mungkin penjelasan saya sekian. Jika ada eh, kesalahan atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.